Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, kembali saya mengkaji salah satu kitab karya ulama Balawi, yang mana kitab karya-karya dari ulama Balawi ini kalau dibaca tentu isinya menarik, kadang-kadang bikin kita tertawa sendiri dan bisa menghibur kita di saat lagi jenuh. Kitab yang akan saya kritisi ini masih kitab Uqudul Almas, karena entah kenapa kitab Uqudul Almas ini isinya itu hampir dari awal sampai akhir ini selalu keistimewaan atau keramat-keramat dari Habib Balawi yang mencengangkan, yang begitu istimewa dan di luar batas nurul kita. Namun sebelum saya masuk pada poin pembahasan untuk seluruh penonton dari manapun kalian, bagi yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, kemudian share video saya ini ke teman-teman Anda, sehingga yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar terlepas dari doktrin-doktrin sesat orang-orang yang punya kepentingan, yang mengatasnamakan cucu Rasul dan membawa-bawa agama. Membahas nasab Balawi ini, ada sebagian yang mengatakan tidak penting untuk dikaji, ada lagi sebagian yang bilang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kehormatan Rasulullah itu sendiri. Kalau seseorang mengaku cucu selain cucu Nabi Muhammad, ini mungkin orang tidak akan mempersoalkan. Tetapi ketika ada satu golongan yang gembar-gembor mengaku sebagai cucu Rasul, tentu umat muslim di dunia ini perlu menyelidiki, perlu meneliti apakah pengakuan itu benar-benar sahih, tersambung, atau hanya sebatas pengakuan. Bagi saya pribadi, meneliti keabsahan nasab Balawi adalah suatu keharusan, karena melihat fakta yang terjadi, kelakuan-kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul ini tidak mencerminkan akhlak Rasul, sehingga kita bertanya-tanya apakah mereka itu benar keturunan Rasul atau bukan. Nah, dalam kesempatan kali ini, inilah kitab karya ulama Balawi yang akan saya kaji, kemudian akan saya sampaikan kepada penonton, sehingga penonton yang tidak tahu pun akan menjadi tahu bahwa glorifikasi yang terdapat dalam kitab Uqudul Almas ini sangat mencolok. Saya masuk di kitab Uqudul Almas halaman 77. Tentu yang akan saya bahas adalah keramat-keramat dari wali Balawi. Dalam halaman 77 ini ada teks sebagai berikut. Saya baca teksnya dan saya tampilkan tulisannya di layar, sehingga penonton bisa ikut membaca dan menyimak bahwa saya ini sedang membaca kitab, tidak sedang menebar fitnah dan tidak sedang mengframing apalagi menyebarkan berita hoax. Wa kana ibnuhu asy-syaikhu Abdurrahman As-Saqaf yata'abbadu fi sya'bin namir sulusal lailil akhir wa kana yaqra'u kulla lailatin khatmataini wa kulla yaumin khatmataini summa sara yaqra'u arba'a khatamatin bilaili wa arba'an bin nahari
khatmatani mimba di sholati subhi ila dhuhri wa khatmatun fima baina dhuhri wal asri yaqra'uha fi raq'ataini wa khatmatun ba'dal asri wa makasa nahwa salasa wa salasina sanatin manama fiha lailan wala naharon. Artinya sebagai berikut, bahwa putranya, ini putra dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Ahmad yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sakhof, ini biasa beribadah di lembah An-Namir. Pokoknya lembah An-Namir itu ya salah satu lembah yang berada di wilayah kota Yaman. Beribadah selama sepertiga malam terakhir. Beliau bisa membaca 2 khatam Quran setiap malam dan 2 khatam Quran setiap siang. Ini luar biasa. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sakhof yang merupakan putra dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Ahmad ini biasa beribadah di lembah An-Namir. Beliau setiap malam menghatamkan Al-Quran 2 kali, kemudian di siangnya menghatamkan Al-Quran 2 kali. Di sini memakai teks pula atau kulun, berarti setiap hari. Artinya setiap hari, setiap malam ini Syekh Abdurrahman As-Sakhof ini selalu menghatamkan 2 kali khatam Al-Quran di siangnya, kemudian di malamnya pun khatam Al-Quran 2 kali khatam. Luar biasa. Tapi kalau saya pikir ya, kapan kerjanya kalau isinya ibadah, ibadah, dan ibadah. Karena untuk menghatamkan 1 Al-Quran saja untuk orang biasa seperti kita ini butuh waktu 1 hari 1 malam. Nah, ketika Habib Abdurrahman As-Sakhof ini berarti sehari semalam ini khatam Al-Quran 4 kali khatam, saya mikir kapan kerjanya, kapan bersosialnya, kapan waktunya untuk anak-anak, dan kapan waktunya untuk istri. Ini kan beribadah yang berlebihan, sementara Islam itu justru membenci dan tidak mengajarkan cara-cara semacam itu. Artinya dalam agama Islam, apapun ketika itu berlebihan, maka Islam melarangnya. Tentu overdosis ini tidak baik. Walaupun itu baik, tetapi kalau dikerjakan dengan cara berlebihan, tentu menjadi hal yang tidak baik. Tetapi di kalangan Habib Alawi memang selalu semacam itu. Ceritanya maksudnya. Ceritanya itu selalu ibadahnya luar biasa. Menghatamkan Quran sehari semalam 4 kali khatam. Ini kan luar biasa. Nah, saya mikir kalau di setiap harinya waktunya hanya digunakan untuk itu saja, kapan waktu itu akan terbagi untuk hal-hal yang lain? Bukankah hidup ini tidak hanya ibadah melulu? Toh bersosial, mengurusi anak, kemudian peduli terhadap istri, ini juga termasuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya membaca Al-Quran, sholat. Kemudian saya lanjutkan artinya. Kemudian beliau mulai membaca 4 khatam Al-Quran di malam hari dan 4 khatam di siang hari. Nah, ini menjadi luar biasa. Yang tadinya ini terbiasa di siangnya khatam 2 kali Al-Quran, di malamnya khatam 2 kali khatam Al-Quran. Setelah itu beliau mulai mencoba, artinya menambah khatamnya. Yang tadinya siang 2 malam 2, ini menjadi siangnya 4 kali khatam Quran dan malamnya 4 kali khatam Quran. Berarti sehari semalam
bisa hatam Quran selama 8 kali dilakukan secara terus-menerus. Wong teksnya di sini memakai kata kulun. Kalau bahasa kulun itu kan berarti artinya setiap. Berarti hari-harinya, malam-malamnya ini dihabiskan untuk membaca Quran, dan membaca Quran. Ini luar biasa. Ya, entah apakah ini benar-benar terjadi atau hanya sekedar catatan untuk pemanis kitab Uqudul Alma saja, karena satu tidak lumrah, kemudian yang kedua memang selalu Habib-habib dari Yaman ini diceritakan dengan cerita yang luar biasa. Banyaklah cerita-cerita yang luar biasa dari kalangan Habib yang tentu kita ini tidak bisa menganggap bahwa itu sebagai keramat, karena disampaikan dan diuraikan secara berlebihan dan dipublikasikan. Saya lanjut. Jadi Habib Abdurrahman As-Sakop yang merupakan putra dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Ahmad ini 2 khatam setelah sholat subuh hingga tengah hari, 1 khatam antara sholat duhur dan asar yang dibaca dalam 2 rakaat. Jadi di siang harinya ini Syekh Abdurrahman As-Sakop ini menghatamkan 2 kali khatam Quran setelah sholat subuh hingga tengah hari. Jadi setelah sholat subuh beliau ini membaca Al-Quran sampai khatam 2 kali. Kemudian yang 2 kali ini dibaca di antara sholat duhur dan sholat asar, dibaca di 2 rakaatnya sholat duhur dan asar. Jadi rakaat pertama dan kedua sholat duhur, dan rakaat pertama dan keduanya sholat asar. Ini luar biasa. Jadi di sholat duhur itu di 2 rakaatnya itu khatam 1 Al-Quran. Kemudian di sholat asarnya di rakaat pertama dan kedua pun khatam Quran. Ini luar biasa. Saya yakin ini luar biasa. Bohongnya ini. Cerita-cerita semacam ini itu cerita konyol. Jadi jangan dianggap sebagai keramat. Keramat enggak semacam ini. Ini berlebihan. Dan kalau dihitung waktunya juga tidak cukup. Di sholat duhur khatam 1 Quran. Kemudian di sholat asar juga khatam 1 Quran di setiap 2 rakaat pertamanya. Ini pengen menceritakan kehebatan dan keistimewaannya, tetapi mudah untuk dibantah. Artinya mudah dipatahkan kalau pernyataannya semacam ini. Dihitung saja 1 kali khatam Quran butuh waktu 24 jam lah. Bacaan standar semacam itu. Semakin cepat semakin berkurang lah. Saya hitung pakai bacaan standar, yaitu 24 jam. Sehari semalam bisa khatam 1 kali Al-Quran. Nah, kalau di sholat duhur itu di rakaat pertama dan keduanya khatam 1 kali Quran, berarti menghabiskan berapa waktu. Kemudian dilanjut di sholat asarnya pun di rakaat pertama dan keduanya pun khatam 1 kali khatam Al-Quran. Ini ngedebrus, ini bohong, ini glorifikasi. Makanya umat muslim, khususnya warga NU, ayo kita cerdas bareng-bareng, jangan mudah kita dibodohi. Jangan kita mudah menganggap bahwa tulisan-tulisan yang terdapat dalam kitab Balawi ini sebagai fakta, karena ceritanya ini terlalu berlebihan banget. Kemudian saya lanjut arti dari teks yang tadi saya baca. Dia tinggal selama sekitar 33 tahun, di mana dia tidak tidur siang atau malam. Jadi Habib Abdurrahman As-Sakop ini tinggal di lembah An-Namir selama 33 tahun. Dan selama waktu itu pula beliau tidak tidur baik siang atau malam. Jadi selama 33 tahun beliau tidak tidur.
Untuk seluruh penonton, silahkan disimpulkan apa yang baru saja saya sampaikan. Apakah pernyataan dalam kitab Uqudul Almas halaman 77 ini bisa diterima akal kalian? Atau justru akan dianggap sebagai omong kosong belaka? Karena satu, 33 tahun dihabiskan untuk membaca Al-Quran di siangnya maupun di malamnya. Kalau sehari khatam 8 kali Quran selama 33 tahun, berarti dikali 8. 33 dikali 8. Ini yang dikerjakan Syekh Abdurrahman As-Sakop. Dan selama waktu itu pula beliau tidak tidur, baik siangnya maupun malamnya. Ini keramat atau khurafat? Saya biasa membaca kitab-kitab yang bernuansa atau yang menjelaskan tentang keramatnya para wali, tetapi tidak begini juga. Artinya akal saya itu masih bisa mencerna walaupun itu khariqul adat, karena biasanya keramat para wali itu muncul karena satu hal, karena memang dalam kondisi terdesak, kemudian tentu ada manfaat untuk banyak orang. Nah, ketika keramat yang semacam ini diceritakan sehari semalam khatam Al-Quran 8 kali dan dilakukan secara terus-menerus selama 33 tahun, dan selama 33 tahun itu Habib Abdurrahman As-Sakop tidak pernah tidur. Saya yakin cerita dalam kitab Uqudul Almas ini hoax. Untuk seluruh santri, jangan mudah terkecoh hanya karena itu tulisan berbahasa Arab lantas akan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang absolut. Saya sudah sampaikan bahwa Arab itu hanya sebuah bahasa. Ketika itu bukan Al-Quran dan bukan hadis, maka layak untuk diteliti, layak untuk dikritisi, dan layak untuk dicurigai. Karena ini tulisan manusia, karya manusia. Dan yang disampaikan juga di luar batas logika kita. Sekarang saya akan sambungkan dengan hadis Rasulullah. Apakah Rasulullah memperbolehkan atau bahkan menganjurkan ibadah-ibadah yang dilakukan secara berlebihan? Saya kutip satu hadis yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, An Abdillah ibni Amrin qala, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alam akbar annaka taqumul laila wa tasumun nahara qultu bala qala wala tab'al wa nam wa sum wa afir fa inna li jasadika alaika haqqon wa inna li ainika alaika haqqon wa inna li zawrika alaika haqqon wa inna li zawjika alaika haqqon, yang artinya dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku, lalu beliau bersabda, aku memperoleh berita bahwa kamu bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari. Benarkah itu? Kemudian aku menjawab benar. Kemudian beliau Rasulullah bersabda, jangan berlaku demikian, bangun dan tidurlah, puasa dan berbukalah. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Sesungguhnya matamu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa Rasulullah nyata-nyata dalam hadis ini melarang orang yang melakukan ibadah dengan cara berlebihan. Karena apa? Kurang tidur juga menjadikan tubuh kita tidak sehat. Maka Rasulullah melarang, sehingga Rasulullah menganjurkan tidur yang teratur, ibadah juga tidak boleh berlebihan. Satu ya, Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, sesungguhnya matamu memiliki hak atasmu. Artinya mata ini juga punya hak untuk dipejamkan, tidak selamanya mata kita terjaga, dan Rasulullah peduli atas hal itu. Dan Islam peduli atas hal itu. Kemudian sesungguhnya tamu memiliki hak atasmu. Artinya bahwa kita sebagai manusia yang sosial,
tentu tidak lepas dari berhubungan dengan orang lain. Kalau waktu kita dihabiskan untuk membaca Al-Quran sehari semalam 8 kali khatam, maka kapan waktu kita untuk menemui tamu, untuk sekedar bercengkerama dengan tetangga dan lain sebagainya. Dan ini Islam peduli, sehingga Islam melarang ibadah yang berlebihan. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, dan istrimu memiliki hak atasmu. Karena waktu kita yang selama 24 jam ini ternyata dibagi-bagi dan diatur. Kapan waktunya untuk anak, kapan waktunya untuk istri, kapan waktunya untuk orang lain, kapan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Nah, kalau seluruh waktu kita yang 24 jam ini dihabiskan untuk beribadah kepada Allah, maka kita sebagai manusia sosial hilang kesosialan kita, dan ini Islam melarang. Nah, sehingga ibadah-ibadah yang sering kali diceritakan di kitab-kitab Ba'alawi, yang mana para wali-wali dari Ba'alawi ini selalu melakukan aktivitas ibadah dengan berlebihan dan di batas luar akal kita, ini justru bertentangan dengan ajaran Islam yang semestinya, karena Rasulullah melarang. Nyata ini hadisnya sahih bahwa Rasulullah ini tidak menganjurkan, bahkan melarang setiap muslim melakukan ibadah dengan cara berlebihan, sehingga waktunya habis untuk orang lain, untuk tamu, untuk anak, untuk istri, bahkan untuk dirinya sendiri. Ini catat bahwa kitab Uqudul Almas ini seringkali bertentangan dengan sabda-sabda Rasulullah, karena dalam kitab Uqudul Almas ini yang menceritakan para wali-wali dari kota Yaman ini melakukan ibadah dengan berlebihan, melakukan ibadah sampai habis waktunya, bahkan sampai akal kita ini tidak bisa mencerna. Ini perlu diperhatikan. Maka ya saya berpesan kepada seluruh santri, kepada seluruh kiai, ayo kita teliti bareng-bareng kitab Uqudul Almas, kita kaji bareng-bareng, kemudian kita bisa menyimpulkan. Dan untuk meneliti, untuk membenarkan atau menyalahkan kitab Uqudul Almas butuh pembanding dari kitab lain. Lah nyatanya setelah saya bandingkan dengan kitab lain, dengan kitab Sahih Bukhari, yang mana Rasulullah nyata-nyata melarang seluruh umat muslim melakukan ibadah dengan cara berlebihan. Berarti hampir semua catatan yang ada dalam kitab Uqudul Almas yang selalu mengisahkan ibadah-ibadah para wali dari kota Yaman ini secara berlebihan, ini tentu menyalahi ajaran Islam yang semestinya. Cukup ya, jadi sedikit demi sedikit saya baca kitab Uqudul Almas. Yang penting penonton paham, penonton bisa memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang saya uraikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.